Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Al-Iman TV dan juga pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali dalam program Ngabuburit bareng Ustadz. Dan kali ini kita sudah ditemani bersama Ustadz Fadlan Fahamsyah LC.MHI Hafizahullahu Ta'ala yang sudah ada di sini. Dan kita akan membahas tentang berbakti kepada orang tua di bulan Ramadan. Nah, tapi sebelum kita mulai bertanya-tanya bersama Ustadz ya, kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik. Antum gimana, sehat? Alhamdulillah baik juga Ustadz. Alhamdulillah. Nah Ustadz, kita langsung masuk ke pertanyaan ya Ustadz, karena mengingat bentar lagi kan sudah waktunya berbuka ini Ustadz. Nah Ustadz, saat ini kan itu ada orang yang bilang kalau bulan Ramadan ini bulannya yang berbakti kepada orang tua. Nah, apakah ada hubungannya Ustadz antara bulan Ramadan juga berbakti kepada orang tua itu Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Pada dasarnya berbakti kepada orang tua itu tidak terikat dengan waktu tertentu. Ya, kul sana, setiap hari pada setahun itu penuh kita harus berbakti kepada orang tua. Akan tapi bulan Ramadan adalah bulan yang lebih ditekankan lagi. Jangan sampai seorang punya masalah dengan orang tuanya. Karena pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu langit. Ya, artinya semua amal kebaikan seorang hamba itu diangkat ke langit. Di antaranya adalah bakti kepada orang tua. Dan jangan sampai karena kedurhakaan kita terhalangi dari mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Bahkan ada satu hadis yang Rasulullah SAW menyatukan antara Ramadan dengan orang tua. Dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah pernah naik mimbar. Anak tangga pertama Rasul mengatakan amin. Anak tangga kedua Rasul mengatakan amin. Anak tangga ketiga Rasul mengatakan amin. Para sahabat terheran-heran dan mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu? Mengucapkan amin, amin, amin. Kata Rasulullah, baru saja Jibril berdoa 3 kali. Yang pertama Jibril mengatakan, rahima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha walam yughfar lahu. Celaka seorang hamba yang bulan Ramadan tiba hingga bulan Ramadan pergi tapi dosanya belum diampuni Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan amin, mengamini ucapannya Jibril alaihissalam. Kemudian kata Rasulullah yang kedua, malaikat Jibril mengatakan rahima anfu abdin dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Celaka seorang hamba yang namamu wahai Muhammad disebut tapi dia tidak mengucapkan salawat sallallahu alaihi wasallam. Maka celakalah ia. Maka Rasul mengatakan amin. Nah, yang ketiga nih, malaikat Jibril berkata rahima anfu abdin aw rajulin adraka abawahi ingdal kibari ahadahuma aw kilahima walam yadkhil jannah. Celaka seorang hamba yang menjumpai bapak ibunya ketika tua renta, salah satu atau keduanya, tapi dirinya nggak bisa masuk surga. Celakalah orang seperti ini. Maka Rasul mengamininya dan mengatakan amin. Jadi Rasulullah di sini menyatukan di antara orang yang celaka adalah orang yang tidak memanfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan, dan di antara juga adalah orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Nah, jadi di sini apalagi kalau bertemu dengan bulan Ramadan, maka berbakti ini lebih ditekankan. Karena seorang jangan sampai Ramadan masuk dia punya masalah sama orang lain. Ya, kalau masalah sama Allah, Allah sudah buka pintu langit. Allah maafkan, ya kan? Tapi jangan sampai ada batu sandungan. Ada hak-hak manusia yang masih kita belum tunaikan, dan hak manusia yang paling agung setelah haknya Allah adalah haknya orang tua. Jadi hendaklah Ramadan ini kita punya hubungan yang baik sama orang tua kita. Wallahu a'lam. Jadi hubungannya seperti itu ya Ustadz. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun juga memperingatkan kita tentang 3 orang yang celaka itu, dan salah satunya tentang durhaka kepada orang tua ya Ustadz. Lalu bagaimana Ustadz keutamaan berbakti kepada orang tua Ustadz? Apakah mendapat pahala yang besar Ustadz di sisi Allah? Kalau ini diperinci maka satu pertemuan gak cukup untuk membahas keutamaan berbakti kepada orang tua. Tapi paling enggak kita sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan orang tua langsung setelah posisinya. Allah meletakkan orang tua langsung di bawahnya. Wa'budullah, sembahlah Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekutukan Allah. Setelah itu apa? Langsung wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Jadi Allah meletakkan orang tua langsung di bawahnya. Saking agungnya Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah menetapkan jangan kamu menyembah kecuali kepada Allah. Setelah itu apa? Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Jadi banyak ayat yang di situ Allah meletakkan orang tua langsung di bawahnya. Bahkan dalam hadis pula Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Amalan apa yang paling utama? Dijawab sama Nabi, sholat tepat pada waktunya. Berarti kan haknya Allah kan, sholat tepat pada waktunya. Saya itu ditanya lagi, setelah itu apa ya Rasulullah? Dijawab sama Rasul, birrul walidain. Berarti sekali lagi Allah dan Rasulnya meletakkan orang tua langsung di bawah Allah. Saking agungnya Allah. Ya, dan banyak ayat-ayat tentang ini. Ridhullah fi ridhul walidain, ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Barang siapa ingin dapat keridhaan Allah, maka salah satu kuncinya adalah dia harus mendapatkan keridhaan orang tua. Ya, dan berbakti kepada orang tua ini amal yang paling cepat mengantarkan anak Adam ke surga setelah tauhid. Dan durhaka kepada orang tua adalah amalan yang paling cepat menjebloskan anak Adam ke neraka setelah syirik. Dan di antara sebab diampuninya dosa adalah seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Ada seorang laki-laki membunuh nyawa. Datang ke Abdullah bin Abbas, saya ingin tobat, saya menyesal. Apa kata Abdullah bin Abbas? Apakah ibumu masih hidup? Kan seakan-akan nggak nyambung kan? Ditanya, saya habis membunuh, saya ingin tobat. Tapi dikasih pertanyaan sama Abdullah bin Abbas, apakah ibumu masih hidup? Ibuku sudah wafat. Kalau gitu kamu harus benar-benar bertobat dan sekuat tenaga kamu beramal soleh. Terus pergilah orang ini. Abdullah bin Abbas ditanya sama muridnya, loh ini orang membunuh nyawa, tapi kenapa kok ditanya apakah ibunya masih hidup? Dijawab sama Abdullah bin Abbas, saya tidak tahu amalan yang paling cepat menghapus dosa anak Adam melebihi bakti sama seorang ibu. Jadi berbakti kepada seorang ibu termasuk sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dan sangat banyak lagi ya. Wallahu a'lam. Masya Allah ya Ustadz, berarti dengan kita berbakti kepada orang tua itu juga bisa mempercepat kita untuk diampuni ya Ustadz di dosa-dosanya, dan juga mempercepat kita untuk masuk surga ya Ustadz. Lalu Ustadz, itu kan efeknya kan itu di akhirat kelak kan. Nah ini kalau misal di dunia ini Ustadz, apakah ada pengaruhnya secara langsung Ustadz ketika kita berbakti kepada orang tua? Sangat. Rasulullah mengatakan babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Ada dua dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Yang pertama adalah kedzaliman, al-baghyu, zalim. Yang kedua al-uquq, durhaka kepada orang tua. Jadi orang durhaka kepada orang tua enggak nunggu di akhirat, di dunia pasti kena balasannya. Logikanya kalau orang durhaka langsung dibalas di dunia, maka begitu juga dengan orang berbakti. Orang berbakti pasti akan terbalas. Kalau kau berbakti kepada orang tuamu, anakmu akan berbakti kepada dirimu. Dan ada hadis Rasulullah, ridhullah fi ridhul walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Artinya, kalau kita membuat orang tua kita ridho, Allah ridho. Hidup kita nyaman, hidup kita akan lancar. Makanya tidak ada satupun contoh anak yang berbakti kepada orang tua terus hidupnya sengsara, nggak ada. Dan tidak ada anak yang durhaka kepada orang tua terus hidupnya enak, nggak akan Anda ketemu. Meskipun kaya raya, meskipun profesor doktor, tapi kalau durhaka kepada orang tua pasti hidupnya sengsara. Nggak harus dengan ukurannya materi, tapi ketenangan hidup nggak akan pernah dia jumpai. Karena itu sudah janjinya Rasul. Barang siapa yang ridhonya Allah dapat dari ridhonya orang tua. Artinya kalau kamu mendapat ridho orang tua, Allah akan ridho kepadamu. Dan kalau kau menyakiti hati orang tuamu, Allah pun akan murka kepadamu. Jadi itu berefek sangat dahsyat di dunia. Wallahu a'lam.
Masya Allah, berarti efeknya nggak hanya di akhirat tapi langsung juga di dunia ya Ustadz. Lalu Ustadz, bagaimana sih cara kita berbakti kepada orang tua itu Ustadz? Bentuk-bentuknya Ustadz seperti apa? Berbakti kepada orang tua itu ada dua cara atau ada dua macam. Yang pertama ketika orang tua masih hidup, yang kedua ketika orang tua sudah wafat. Kalau orang tua itu masih hidup, maka secara garis besar global ada 3 poin. Poin yang pertama, al-ihsan ilaihima, berbuat baik kepada orang tua. Apa saja yang menjadikan orang tua ridho kita lakukan. Apa saja yang membuat senang hati orang tua kita lakukan. Membuat bahagia orang tua. Itu yang pertama. Termasuk mengantarkan hidayah ke orang tua, membimbing orang tua, memberi materi ke orang tua, nyenangkan hati orang tua. Itu yang pertama, al-ihsan, berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua, wala yu'dhihima, tidak menyakiti orang tua. Saya mau tanya, ada nggak anak ngasih duit banyak tapi nyakiti? Banyak nggak orang ngasih kebaikan tapi nyakiti? Ada. Jadi orang yang ngasih tidak mesti tidak nyakiti. Bisa jadi ngasih tapi dia menyakiti. Maka memberi itu nggak cukup. Tapi harus dibarengi dengan tidak menyakiti orang tua. Jadi itu nomor 2, tidak menyakiti. Karena sekarang banyak loh. Orang-orang ini ngasih orang tuanya uang 10 juta bangunkan rumah. Kayak sudah bisa membeli orang tua. Mak ini tolong dibelikan ini. Mak tolong saya dibejeti. Mak ini anak saya tolong dijagain. Paham saya? Ya. Dia memberi tapi membuat hati orang tua sedih. Ya, membuat orang tua suruh-suruan. Jangan. Kau bisa memberi orang tua itu bagus. Tapi kamu jangan menyakiti orang tua. Yang nomor 3 yang paling sulit mas. Berbuat baik banyak anak bisa. Tidak menyakiti orang tua banyak anak bisa. Yang paling sulit nomor 3. As-sabru ala adahuma. Sabar dari orang tua. Ini banyak anak gak bisa. Ustadz saya ini Ustadz. Orang tua minta apa saya turuti Ustadz. Saya juga gak mau nyakiti orang tua saya Ustadz. Tapi Ustadz kenapa kok anaknya yang sana yang selalu diunggul-unggulkan. Saya selalu gak dihargai. Nah ini berarti masih belum sabar. Belum berbakti ini. Jadi memberi, berbuat kebaikan, tidak menyakiti. Yang lebih hebat lagi yang nomor 3. Sabar dari gangguan orang tua. Karena orang tua itu kalau sudah sepuh, kadang-kadang anak merasa terbebani. Lagi gak boleh. Harus sabar. Karena orang tua kita sudah lama sabar dari kita. Yang nyewoi kita, yang membuat kotoran kita, yang bergadang karena kita, yang sakit karena kita. Sudah capek orang tua sakit karena kita. Makanya ketika orang tua sudah sepuh, kita diuji oleh Allah. Harus sabar. Apalagi orang tua kalau sudah diranjang, gak bisa kemana-mana. Buang kotoran di situ, pipis di situ. Itu ingat, di situ adalah surgamu. Jangan kau mengeluh. Setiap ketidaknyamanan yang kau dapati dari orang tuamu, itu ada bagian surga di situ. Maka harus sabar. Dan ini yang sulit, yang nomor 3 yang paling sulit. Sabar dari orang tua. Ngasih orang tua puluhan juta, banyak anak bisa mas. Gak mau nyakiti orang tua, banyak anak bisa. Tapi kalau sudah sabar dari orang tua, banyak anak yang gak bisa. Itu kalau di dunia, gitu ya. Adapun kalau orang tua sudah wafat, maka beda lagi. Caranya ya mendoakannya. Ya. Turfa'u daraja lil abdi atau turfa'u lil abdi darajatuhu inda mauti atau ba'da mautihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi mayit itu akan diangkat derajatnya setelah kematiannya. Si mayit mengatakan, "Ya Allah, dari mana ini ya Allah?" Allah katakan, "Ini anakmu di dunia beristighfar, mendoakan, memohonkan ampunan untuk dirimu." Jadi jangan remehkan memohon ampunan. Di tengah sujud, ketika selesai doa sujud, kita doakan orang tua kita, Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang pertama, mendoakan dan beristighfar untuk orang tua. Yang kedua, melunasi utang orang tua. Yang ketiga, menunaikan nadarnya orang tua. Yang keempat, menjalankan wasiat orang tua. Yang kelima, menghajikan orang tua. Bisa. Kalau orang tua belum haji, kita punya duit, kita hajikan. Ya, tidak apa-apa. Nomor 5. Nomor 6, kita sambung tali rahimnya orang tua. Kadang-kadang anak ini kalau bapak emak sudah mati, sudah nggak mau pergi ke kampung. Alasannya bapak emak sudah mati. Loh, jangan salah. Bapak emakmu sudah mati, tapi bapak emakmu punya saudara. Kamu punya Pak D, kamu punya paman. Di antara cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah kau menyambung tali rahimnya orang tua. Sambung orang yang pernah dicintai orang tua kita, sambung semuanya. Kemudian nomor berapa? Nomor 7 kalau nggak salah ya. Nomor 7 adalah bersedekah atas nama orang tua. Bersedekah atas nama orang tua itu dalam hadis Bukhari, hadis Sa'ad bin Mu'ad
mohon maaf, hadis Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, ibuku wafat, aku nggak sempat menyertainya ketika dia wafat. Apakah kalau aku bersedekah sampai, ya Rasulullah? Sedekahkan pahalanya sampai ke ibu. Bisa sedekah ya. Kemudian yang nomor 8, menyambung segala kebaikan orang tua. Melanjutkan kebaikan orang tua. Orang tua dulu waktu di dunia punya kebaikan apa? Itu sambung itu. Sampean masih ingat dulu bapak saya itu kalau Ramadan seperti ini suka ngasih makan anak yatim. Lanjutkan, jangan diputus. Ya, dulu orang tuamu punya pohon mangga di depan rumah. Ya, kalau sudah waktunya berbuah dikasihkan tetangga-tangga, jangan diputus itu. Pohon mangga itu lanjutkan terus. Kebaikan orang tua segala lini sambung terus agar orang tuamu dapat pahala. Semua kebaikan-kebaikan orang tua dihidup-hidupkan oleh anak agar orang tua dapat pahala. Dan yang terakhir adalah semua amal saleh yang dilakukan anak secara otomatis orang tua dapat bagian pahala meskipun gak diniatkan. Diniatkan tambah salah. Misalnya gini, ya Allah saya mau sholat tahajud, ya Allah tolong dioper saja pahalanya ke orang tua. Tambah salah. Sudah ente tahajud saja otomatis orang tua dapat pahala karena kebaikan anak termasuk hasil orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah ya Ustaz, berarti termasuk juga melakukan hal-hal yang kecil, terus yang bisa membahagiakan orang tua, bahkan sampai orang tua meninggal pun juga kita juga tidak boleh lalai ya Ustaz untuk menyambung tali silaturahim kepada sanak saudara dari orang tua. Nah Ustaz, ini kan lagi fenomena bukan cuman di tahun pandemi COVID-19 ini Ustaz. Ini kan ada problematika di mana ada seseorang yang bekerja atau berkuliah Ustaz, walaupun dalam satu kota. Nah, namun orang tuanya ingin meminta si anak lekas pulang. Padahal si anak itu punya pekerjaan yang tidak bisa ditunda, memiliki banyak deadline Ustaz. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Apalagi kan kita juga bingung. Kalau misal kerja, kalau misal sama atasan nggak dituruti, nanti kan atasan pasti marah. Padahal orang tua juga membutuhkan kita. Nah itu seperti apa Ustaz? Kalau sudah orang tua butuh, semua urusan sama makhluk tutup semua. Pentingkan orang tua. Kalau orang tua dalam kondisi butuh, memerlukan kita, maka semua kepentingan kita harus kecil kita urungkan. Jadwal akan selalu ada, kepentingan akan selalu ada, rapat akan selalu ada. Kita jangan diatur oleh semua itu sehingga menghalangi kita nggak bisa ketemu sama orang tua kita, ya. Karena keperluan selalu ada. Kalau kita tunda-tunda, jangan sampai kita menyesal orang tua tiada, kita nggak bisa berbuat banyak atau tidak berbakti kepada orang tua. Maka kalau orang tua sudah butuh, sudah merem, ya, pejam mata, utamakan orang tua. Apalagi kalau orang tua sakit, butuh ditemani ke rumah sakit, maka segala kesibukan dunia selesaikan, ya. Datanglah ke ibu. Bahkan para ulama salaf dulu banyak yang terhalangi dari menuntut ilmu karena disuruh menemani orang tua. Ya, jadi kalau dalam masalah dunia, kalau orang tua sudah benar-benar membutuhkan kita, yang lain sudah tangguhkan, ikuti orang tua. Wallahu a'lam. Masya Allah ya Ustaz, berarti walaupun kita memiliki banyak kepentingan dunia, terus urusan yang banyak, tapi kita harus mendahulukan orang tua yang pertama itu ya Ustaz. Ada orang itu yang lebih memilih kalkulasi duniawi ya, padahal Allah punya kalkulasi lain. Ini kalau saya tangguhkan, saya rugi miliaran. Loh ada loh gitu. Jadi kalau nggak jadi meeting, nggak jadi taken kontrak, bisa jadi proyek triliunan hilang. Itu kalkulasi dunia, bukan kalkulasi Allah. Tapi kalau kalkulasinya Allah, kau dapat ridhonya orang tua, Allah ridho sama kamu lebih dari itu. Ya, jadi harus yakin gitu. Kalau sama orang tua sudah, yang lain minggir sudah. Wallahu a'lam. Masya Allah ya Ustaz, berarti dengan adanya bulan Ramadan ini dan juga dengan ada kaitannya dengan berbakti kepada orang tua, berarti kita juga harus menumbuhkan rasa berbakti kepada orang tua ya Ustaz, terutama pada bulan Ramadan ini ya Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan Masya Allah, ini sudah mendekati waktu berbuka puasa ya Ustaz. Masya Allah, tidak terasa bincang singkat gini tapi banyak sekali manfaatnya Ustaz. Insya Allah bermanfaat. Ya, Masya Allah. Dan itu tadi Ikhwatul Iman, para pemirsa Al-Iman TV dan juga pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada. Bincang singkat kita
bersama Ustadz Fadlan Fahamsyah LCMHI Hafidhahullah Ta'ala tentang berbakti kepada orang tua di bulan Ramadan. Nah, insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan, tentunya di program Ngabuburit bareng Ustadz yang hanya disiarkan di Al Iman TV dan juga Radio Suara Al Iman setiap hari menjelang buka puasa. Dan kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Sorry ya, agak ngantuk ya. Enggak apa-apa Ustaz.